Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita ada pembahasan banyak sekali koin, ada 7 koin dari tim Ordinals Bitcoin, dan ada satu lagi dari Small Coin. Ini di request oleh teman-teman di kolom komentar, aku coba kumpulin, dan banyak juga yang minta dibahas untuk BRC20. Jadi ini adalah segmen BRC20 plus satu koin yang di luar BRC20 yaitu small coin. Oke, thank you banget teman-teman yang udah request ya. Jadi Bitcoin Ordinals ini merupakan salah satu aset kripto yang bisa dibilang cukup meramaikan market kripto sejak tahun lalu sampai hari ini. Bitcoin Ordinal sendiri bisa didefinisikan sebagai NFT yang running di jaringan dari Bitcoin. Namun alih-alih sebagai sebuah aset, ya, NFT yang dimaksud ini lebih kayak menciptakan sebuah meme baru di jaringan dari blockchain. Jadi BRC20 dan menjelaskan hype Bitcoin meme. Jadi token-token yang running di BRC20 merupakan token Bitcoin Ordinals, yang mana project ini sebenarnya running di jaringan dari Bitcoin. Jadi semakin padat jaringan Bitcoin disebabkan karena banyak token-token baru yang muncul ini, teman-teman. Dan ya, karena hype dari meme token itu sangat-sangat masif ya di beberapa blockchain seperti di Ethereum, di Binance Chain, kemudian di Solana, kemudian di layer-layer kedua milik Ethereum. Dan akhirnya komunitas dari Bitcoin nggak mau kehilangan kreativitas. Diciptakanlah beberapa koin Ordinals, teman-teman, yang mana ini adalah meme token yang running di jaringan dari Bitcoin. Ya, jadi ya sempat ada beberapa kasus terkait dengan Bitcoin Ordinals yang dianggap membuat lelet jaringan dari Bitcoin. Sehingga kemarin sempat ada rencana upgrade dari beberapa developer Bitcoin guna untuk mengatasi masalah Ordinals yang membuat padat jaringan tersebut. Gitu, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan memang sudah banyak sekali koin-koin yang bertemakan BRC20 yang cukup hype ya. Kalau kalian perhatikan koin dengan dengan tema BRC20 paling kuat saat ini, yang market cap-nya paling besar adalah Ordi. Kemudian ada Sats, kemudian ada Pump, Leverify, aku nggak yakin dia masuk BRC. Ada Bitcoin Wizard, Mubi, Truck, Orange, dan masih banyak lagi, teman-teman. Jadi ada banyak sekali meme token bertemakan BRC20 ini. Dan kita akan bahas 7 di antaranya. Oke, pembahasan kita akan mulai dulu dari Truck ya. Hari ini Truck diperdagangkan di kisaran level 31,3 ribu dolar. 31,3 ribu rupiah. Di mana pergerakan dari Truck sendiri bisa dibilang sempat mengalami kenaikan di perdagangan kemarin. Truck sendiri sudah mencapai maksimum supply-nya sebanyak 21 juta token. Ya, untuk pasarnya sendiri dia sudah bisa diperdagangkan di Gate.io, Bitmart, kemudian CoinX, OKX, Ordinals, dan kawan-kawan. Jadi sedikit exchange yang bisa memperdagangkan token ini. Secara fungsi ya nggak ada, teman-teman, karena yang namanya Ordi nggak punya fungsi sebenarnya. Maka dari itu kita akan lihat dia langsung dari sudut pandang teknikal ya. Kalau kita perhatikan dari sudut pandang teknikal, sebenarnya Truck ini sudah jebol area support di kisaran 2,6 dolar, mengindikasikan tekanan jual sedang terjadi. Kalau kalian perhatikan dari struktur marketnya, ini kita bisa consider pergerakan dari Truck ini selalu membuat yang namanya lower high yang baru, teman-teman. Jadi struktur marketnya masih bearish. Di sini ada di sini ada higher low. Ya, di sini pun juga. Ini adalah lower high. Ini lower high. Kemudian ini juga lower high. Dan possibility untuk membuat lower high yang baru, teman-teman. So, kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang, itu mungkin agak sedikit beresiko. Apalagi level sekarang ini belum merupakan area level support yang kuat untuk Truck, teman-teman. Level support kuatnya itu baru ada di kisaran 0,75. Oh ya, biasanya juga koin-koin Ordi atau Ordinals itu runningnya barengan. Let's say kalau ada satu koin mengalami kenaikan, maka yang lain kemungkinan besar akan ikut. Tapi ini nggak selalu, karena biasanya semua balik lagi sama yang namanya
market cap, teman-teman. Makin besar market cap dari sebuah project, semakin stabil harganya. Artinya kalau dia naik, semakin kecil persentasenya, begitu pula kalau koin tersebut turun. Persentasenya juga akan semakin kecil dibandingkan dengan koin-koin dengan market cap yang cenderung kecil. Biasanya itu fluktuatif banget, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari structure market dari Track sendiri ini mengalami penurunan dan koreksi berpeluang lanjut sampai level 1,2 dolar. Baru kemungkinan ada retracement sesaat teman-teman ke level atas. Let's say kalau level tersebut sudah tercapai. Dari posisi volume perdagangan kecil, smart money juga cenderung kecil. Dari sini kita bisa melihat indikasi bahwa Track ini sebenarnya masih dalam tekanan jual. Jadi kalau teman-teman mau masuk, ya carilah level-level yang cukup strong. At least tunggu di 1,5 kalau teman-teman nggak sabar buat nunggu di 1,2. Oke, next kita akan bahas koin berikutnya, yaitu dari Ligo ya. Ligo hari ini diperdagangkan di kisaran 0,09 rupiah. Market dari Ligo sudah mengalami penurunan sejak 2024 bulan Februari kemarin. Sama, dia sudah mencapai maksimum supply di 1 triliun Ligo. Dan untuk pasarnya sendiri ada di Gate.io, Lbank, Bitmart, CoinEx, OKX Ordinals, dan kawan-kawan yang lain. Gitu. Secara fundamental ya sama nggak ada. Dari market cap ini koin kecil banget, 91,7 miliar rupiah, sangat kecil. Jadi fluktuasi pasti akan terjadi pada token tersebut. Kalau kita lihat secara price action, pergerakan dari Ligo ini terkapar di area bottom atau area lower all time low saat ini, yaitu di kisaran 0,05 kali 5264, teman-teman. Ini bisa dibilang merupakan area level support ya, yang cukup kuat untuk menahan Ligo. Belakangan perdagangannya nggak terlalu besar sehingga pergerakannya cenderung nggak kemana-mana. Kalau teman-teman mau spekulasi di token ini, saya rasa bisa, tapi resiko tetap ada, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli mumpung ini harga lagi support, ya tentunya teman-teman bisa untuk berspekulasi di harga tersebut. Harganya akan naik, let's say kalau momentumnya ada. Cuman saya ingatkan kembali kalau ini tetap beresiko ya. Bisa jadi teman-teman juga loss dari trading kalian saat ini. Karena secara market cap dia kecil, fluktuasi harganya kalau kita lihat di time frame 4 jam itu sangat-sangat ekstrim. Ya, jadi ya itu, pintar-pintar teman-teman masuk. Dan juga harus sabar sih kalau ada bantingan yang terjadi tiba-tiba. Cara volume perdagangan cenderung bagus, smart money-nya kosong. Itu buat Ligo. Next kita akan bahas dulu yang MMSS. Oke, MMSS. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 1.400 rupiah. Marketnya udah turun sampai 10%. Ini koin dengan market cap yang lebih kecil lagi daripada Ligo tadi ya. Market capnya cuma 32,5 miliar. Untuk pasarnya sendiri dia bisa diperdagangkan di Gate.io, Bitget, Bitmart, CoinEx. Ya, kecil banget dan pergerakannya kurang lebih mirip seperti si Ligo tadi. Pergerakan dari token MMMS ini turun terus, teman-teman, cukup konsisten sejak dia awal listing itu di Desember 2023 kemarin. Terus mengalami penurunan tanpa sempat ada kenaikan. Nah, kalau udah kayak gini, strukturnya ya spekulasi harus teman-teman kurang-kurangi. Karena kita belum mendapatkan sebuah indikasi pembalikan arah terhadap tokennya. Overall area support saat ini ada di kisaran 0,08. Ya, jadi hati-hati kalau mau masuk di MMSS. Meskipun harganya sudah diskon, again saya ingatkan koin seperti ini tidak punya fundamental. Kemudian secara teknikal juga dia belum menarik. Masih ada kemungkinan untuk kembali merosot ke level yang lebih rendah. Jadi hati-hati. Next kita akan bahas untuk RATS ya, RATS Ordinals. Hari ini diperdagangkan di kisaran 2 rupiah. Ini salah satu koin BRC20 yang punya market cap lumayan. Ada di 2 triliun rupiah. Tapi ya masih terbilang small cap juga, teman-teman. Tapi ya better lah daripada yang MMMS ataupun Ligo tadi. Kalau dari RATS sendiri, dia bisa diperdagangkan di Bybit, KuCoin, Gate.io, Maxi, Bitget, BingX, dan kawan-kawan. Maksimum supply-nya 1 triliun token sudah tercapai.
Kalau kita perhatikan dari price action, RAT sendiri overall dia berada di area support, teman-teman. Jadi support ini merupakan area level support pertama yang cukup solid untuk RATs. Ada possibility ke teman-teman yang pengen spekulasi, apalagi kemarin ada peningkatan jumlah smart money yang masuk. Sempat masuk sih, tapi udah turun lagi. Dan area yang cukup ideal buat teman-teman perhatikan adalah di kisaran 0,03 kali 10375. Itu adalah area level support akumulasi yang menarik dengan target untuk RAT sendiri yaitu di kisaran 0,00019127. Level target terdekat yaitu di resistance kuatnya dengan possibility keuntungan 74%. Tapi sekali lagi yang namanya market bisa fluktuatif, jadi spekulasi buy aja. Artinya ini semua spekulasi dan ya bukan merupakan sebuah kepastian kalau teman-teman buy di level support harganya bakalan langsung naik dan kalian cuan. Semuanya spekulasi. Itu sih cara structure, dia masih dalam proses penurunan dan mengindikasikan area 0,0001 merupakan area level support kuat untuk RATs. Oke, next kita akan bahas BTCS Ordinals. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp5.600. Ini merupakan salah satu koin microcap lagi, teman-teman. Market cap-nya hanya di 117 miliar rupiah saja. Dia sudah bisa diperdagangkan di Gate.io, Bitmart, OKX Ordinals. Tidak terlalu banyak exchange yang bisa memperdagangkan token tersebut. Secara price action, BTCS turun terus dan masih dalam posisi drop dan belum mengindikasikan pembalikan arah. Cukup beresiko kalau teman-teman masuk. Belum ada area strong support yang benar-benar bisa menjadi acuan dalam technical analysis saat ini. Jadi ya hati-hati kalau mau masuk. Ini belum ideal, teman-teman. Sampai dia ada indikasi pembalikan arah. Dia masih bergerak dalam sebuah descending channel dan ya bisa dibilang ini masih dalam tekanan jual. Gitu, jangan terlalu agresif untuk masuk. Next kita bahas SATS ya, SATS yang belum ya. Jadi SATS atau 1000 SATS hari ini diperdagangkan di kisaran Rp4,3. Market cap dari koin ini ada di 9 triliun rupiah di peringkat 124 di CMC. SATS punya maksimum supply sebanyak 2,1 triliun token. Untuk pasarnya dia sudah bisa diperdagangkan di Binance, toko kripto, kemudian Stacks.io, kemudian juga ada Nominex. Gak terlalu banyak ya yang bisa memperdagangkan SATS. Kemudian kalau kita perhatikan dia secara price action 100 SATS bisa dibilang bergerak dalam bottom line, teman-teman. Ada beberapa area yang cukup menarik buat kalian perhatikan. Area support terakhir untuk SATS yaitu ada di kisaran 0,0002307 merupakan level all time low untuk 1000 SATS, dan saat ini bisa dibilang ini merupakan koin yang ya alternatif ya untuk ordi, teman-teman. Jadi koin dengan market cap yang agak gede, jadi cenderung lebih stabil harganya. Meskipun stabil, tapi ternyata pergerakan SATS cukup terdiskon sejak Maret 2024 kemarin. Harganya terus merosot dan sampai di level saat ini. Itu, kalau teman-teman mau masuk, ya carilah area level support di kisaran 0,00023 untuk spekulasi buy. Kalau untuk kepastian naik kapan, ya kita tunggu momentum ketika meme token kembali mengalami rally. Itu biasanya memang koin-koin ordi bakalan kompakan naik barengan. Untuk saat ini itu paling tunggu aja dia turun ke level support kalau mau beli. Kalau nggak mau beli, nggak ada paksaan buat teman-teman beli ya, teman-teman. Jadi ini buat teman-teman yang suka spekulasi cari meme token yang memang tidak mementingkan fundamental, tapi hanya mementingkan hype yang terjadi. Gitu. Jadi target tentunya ada di kisaran 0,00042 dolar.
Oke, satu koin ordinals terakhir yaitu ORDI. Ini adalah koin ordinals dengan market cap paling besar ya. Harganya hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp588.000. Dari ORDI sendiri dia punya maksimum supply 21 juta koin saja. Kalau kita perhatikan pergerakan harganya cenderung mengalami penurunan dan market yang bisa memperdagangkan adalah di OKX, Bybit, KuCoin, Get.io, Huobi Global, Bitget, Crypto.com, dan kawan-kawan. Jadi untuk market paling besar memang di ORDI. Dan ORDI ini bisa dibilang salah satu koin yang paling stabil kalau kita bandingkan sama BRC20 yang lain. ORDI saat ini diperdagangkan di kisaran level $36. Pergerakan harganya sempat crash cukup parah di 10 April kemarin ya. Turun lumayan signifikan dan saat ini possibility untuk kembali ngetes area bottom di kisaran $31,8 dan pergerakan dari ORDI ini bisa dibilang masih dalam tekanan jual. Jadi belum terlalu ideal buat teman-teman yang pengen masuk untuk ORDI. Kita belum menemukan indikasi-indikasi yang positif untuk token-token BRC20. Bahkan belakangan Bitcoin bergerak cenderung stabil dan ada kenaikan naik, tapi ORDI belum terlalu mendapatkan sentimen positif, teman-teman. Secara volume menurun, smart money juga cenderung kecil pada ORDI. Itu ORDI udah naik lumayan tinggi karena hype-nya kemarin dan sekarang dia wajar banget kalau akan ada koreksi. Lalu gimana teman-teman yang memang sudah hold ORDI cukup lama dan melihat penurunan terjadi? Kalau dari opini saya pribadi, ya itu sebuah resiko teman-teman. Teman-teman beli, teman-teman ya tanggung sendiri akibatnya. Tapi kalau secara pengalaman sih biasanya market memang bakalan rally ketika fase halving terjadi teman-teman. Dan meskipun rally terjadi, kita belum tahu rally-nya itu bakalan sampai mana. Apakah ORDI mampu balik lagi ke all time high atau enggak? Itu kita nggak bisa pastikan ya teman-teman. Tapi kalau kita compare nih, karena token-token ORDI ini masih baru, bahkan dia belum melewati siklus bull run teman-teman. Jadi kalau kita compare sama meme token misalkan, Doge ya, yang paling besar yang udah ada dari 2012. Nah, Doge itu kalau kita perhatikan dari fase halving ke halving berikutnya, jadi fase halving Bitcoin ke fase halving Bitcoin berikutnya, itu selalu membuat kenaikan terbaru atau all time high yang baru. Jadi bisa dibilang secara jangka panjang, historical meme token itu bagus, teman-teman. Cuman apakah historical bakalan menentukan masa depan? Ya nggak juga sih. Jadi nggak ada kepastian sebenarnya, nggak ada jaminan bahwa ORDI bakalan bisa menembus all time high di masa depan. Tapi kita doakanlah semoga memang ada momentum nanti untuk koin-koin ordinals. Itu dari beberapa koin ya. Terakhir kita akan bahas si Small Coin atau Small. Dia pertama kali listing di Maret 2024. Harganya terus mengalami penurunan sejak dia listing. Ini adalah token yang running di jaringan Solana. Secara supply ada di 420 miliar Small. Dan market cap-nya kecil di 321 miliar rupiah, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari pasarnya, Small bisa diperdagangkan di Redium, KuCoin, Get.io, Maxi, Bitget, BingX, dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan, koin ini adalah meme token ya. Meme token yang mengambil tema tikus tanah, teman-teman. Small. Ya, tikus tanah lah kita bilang. Pengikutnya di Twitter nggak terlalu besar, ada di 32.000. Ya, tapi lumayan. Engagement-nya kalau kita perhatikan nggak terlalu gede juga. Ya, beberapa postingan cuma dapat beberapa ratus engagement atau viewers. Jadi bisa dibilang token ini nggak terlalu banyak yang lirik. Tuh. Kalau kita perhatikan dari websitenya ini ya, small.coin. Teman-teman. Sorry, smallcoin.com. Nah, ini adalah token yang memang rencananya bakalan di burning sampai 420 small. Oke, get your small pass by burning. Oke. Ya itu sih yang namanya koin meme, nggak ada fungsi, cuma mencari hype. Biasanya yang paling dilirik adalah koin mana yang bisa mendapatkan hype besar. Kalau kita pakai contoh ya yang ada di jaringan Ethereum kayak PP itu kan dapat hype yang besar.
Kalau di-compare ya itu jauh banget teman-teman dari Smule ini. Tapi ya oke, Smule masih terbilang koin yang baru. Maret 2024 mereka baru bikin. Jadi untuk track recordnya belum terlihat ya, dan kita masih menunggu nih bagaimana Smule bisa mengembangkan komunitas dari meme token ini supaya bisa semakin besar. Jadi sebenarnya untuk penilaian jangka pendek ya negatif, tapi untuk jangka panjang kita perlu melihat seperti apa komunitasnya, apakah berkembang, apakah developernya mungkin berani cari influencer atau untuk promosi guna untuk meningkatkan hype dari token ini. Ya itu sih. Secara price action ya, Smule mengalami drop yang lumayan signifikan sejak dia awal listing dan level 0,04 kali 428 merupakan level support. Beberapa kali sudah dites. Ini merupakan indikasi positif. Hopefully akan ada momentum buat kenaikan jangka pendek untuk si Smule. Secara teknikal ini bisa dibilang dia bergerak dalam sebuah triangle. Tinggal kita tunggu breakout-nya kemana. Apakah dia bakalan breakout? Kalau dia breakout, konfirmasinya ada di kisaran 0,04 kali 512 sebagai resistance. Kalau dia berhasil breakout dari level tersebut, maka arah target berikutnya untuk Smule bisa naik ke 0,04 kali 819. Kalau dia jebol, maka bisa diperhatikan area 0,04 kali 411 sebagai area support. Kalau dia jebol level tersebut, maka arah dari Smule masih akan berpeluang untuk mengalami penurunan. Secara indikator smart money menunjukkan tren yang positif. Ada indikasi smart money masuk di Smule. Semoga ini merupakan indikasi buyers sudah mulai masuk dan berpotensi ngepump tokennya. Bisa nggak tokennya nge-pump sendiri tapi Bitcoin-nya turun? Bisa, karena meme token market cap-nya kecil ya, dan juga lebih sedikit dana untuk menggerakkan dananya. Jadi saya rasa masih akan ada possibility untuk token-token seperti Smule ini mengalami kenaikan gitu teman-teman. Jadi ya sabar aja, kalau udah masuk ke meme token, resiko tanggung sendiri. Kalau cuan ya tanggung sendiri juga. Gitu aja paling update dari beberapa token BRC20 dan juga Smule. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Teman-teman juga bisa sama-sama berdiskusi di sini. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya Andre, makasih.